Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan teman-teman media yang sekarang dari mulai malam berada di lapangan, membantu, mendoakan dan memonitor penanganan kejadian laka yang terjadi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya teman-teman media terhadap penanganan yang menurut saya cukup cepat dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kereta api. Sesuai dengan janji kami, akuntabilitas setiap 2-3 jam, kami jajaran Kementerian Perhubungan bersama teman-teman Direktur Kereta Api dan teman-teman Kepala Basarnas yang bertanggung jawab dalam rangka evakuasi dan pertolongan korban akan memberikan update laporan setiap 2-3 jam penanganan yang telah kita lakukan dan hasilnya seperti apa, serta rencana ke depannya. Pada kesempatan ini, saya memohon doa restu, semoga semua korban bisa dievakuasi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya, berkenan kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia untuk mengupdate jumlah korban dan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Wamen. Rekan-rekan media, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengupdate jumlah korban yang terjadi pada kecelakaan kereta pada tadi malam. Meninggal dunia itu 7 orang, dan luka-luka dan dirawat itu sebanyak 81 orang. Dan yang ada masih terperangkap itu ada sekitar 3 orang yang terperangkap di dalam kereta. Evakuasi ini terus terang cukup lama, selama 8 jam, dan kita lakukan hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali, nanti Kepala Basarnas yang akan menjelaskan teknis pelaksanaan kehati-hatian kita dalam melaksanakan evakuasi dari korban. Evakuasi dari kereta Bromo Anggrek itu telah kami lakukan. Jadi semua rangkaian sebanyak 12 gerbong itu telah kami lakukan evakuasi ke stasiun Bekasi. Dan selanjutnya kami juga sudah siap untuk melakukan evakuasi dari lokomotif yang ada pada kereta Bromo Anggrek tersebut. Dan kami berkoordinasi dengan Basarnas untuk menimbang atau mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan keselamatan dari korban yang masih terperangkap di dalam kereta. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jalur hilir telah dibuka operasional kereta, walaupun komuter lain belum bisa kami operasikan untuk naik dan turun di stasiun Bekasi Timur ini. Untuk komuter lain kami batasi sampai di stasiun Bekasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kami mengadakan posko tanggap darurat di stasiun ini dan melalui call center 121-nya kami. Ada apa-apa, silakan korban, keluarga dan korban, silakan bisa menghubungi call center 121 atau mengunjungi posko tanggap darurat kami di stasiun ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya secara teknis Pak Kepala Basarnas. Silakan Pak Kepala Basarnas untuk menyampaikan secara teknis, secara rinci apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dalam rangka mengevakuasi korban. Silakan Kepala Basarnas. Terima kasih Pak Wamen. Teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Basarnas atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan duka yang sangat mendalam atas kejadian yang terjadi pada kecelakaan kereta pada malam hari tadi. Saya sampaikan bahwa kondisi kecelakaan ini membutuhkan penanganan khusus, di mana impact yang terjadi dari kereta Argo Bromo dan juga komputer ini menimbulkan dampak menyatunya dari logo dengan satu gerbong dari komputer. Sehingga kami harus melakukan penanganan khusus, melibatkan personel-personel yang memang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan ekstrikasi secara teliti dan juga terukur, karena memang ada beberapa korban
yang sampai saat ini masih dalam, dan kita sangat mengharapkan bisa kita evakuasi dalam kondisi hidup, namun kondisinya masih dalam jepitan material dari kereta tersebut. Karena itu bahwa operasi yang kita laksanakan sejak kira-kira 30 menit sejak kejadian sampai sekarang kita laksanakan non-stop, tidak ada henti, dan kita akan menggunakan sip-sipan sehingga seluruh personel yang melakukan tindakan khusus tersebut tidak pernah terjeda dan saat ini masih terus berlangsung. Mohon doanya dari seluruh masyarakat, khususnya juga dari teman-teman media, bahwa apa yang kita lakukan semuanya dalam kondisi terbuka. Kita akan berupaya melakukan yang terbaik untuk bisa mengevakuasi khususnya korban-korban yang kita pertahankan dalam kondisi selamat. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih berkenan bersabar baik memperdomi jalur dalam rangka informasi yang akan disampaikan atau mengkonfirmasi berita yang akan dikonfirmasikan. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan media bisa menyampaikan ini kepada publik. Sekali lagi atas nama pemerintah, Kementerian Perhubungan dan Kereta Api, kami akan mencoba semaksimal mungkin tetap memberikan pelayanan. Kalau bila dalam pelayanan agak sedikit terganggu, seperti kegiatan rutin, kami mohon maaf. Ini dikarenakan memang kami sedang fokus dalam penanganan evakuasi yang secepatnya ingin kita segera selesaikan. Terakhir kami mohon doa restu, semoga ini bisa selesai sebelum siang hari. Selanjutnya akan ada update lagi kira-kira 2-3 jam ya Pak Dirut. Ini ya. Mudah-mudahan 2-3 jam kemudian evakuasi bisa segera kita selesaikan. Demikian rekan-rekan media, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, untuk korban dari KAI tidak ada. Ya, alhamdulillah. Untuk korban yang saat ini masih dalam kondisi hidup, alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga tindakan eksplorasi besar khususnya dari Basarnas Special Group tetap kita laksanakan. Terjawab ya. Ada yang lagi yang lain? Pak, itu kan di depan ada lokomotif ya Pak ya. Apa tujuannya nanti akan menarik lokomotif yang masuk ke dalam atau bagaimana Pak? Kita kan Pak kalau Basarnas Ya, secara teknis, alhamdulillah tadi untuk rangkaian dari kereta api sudah yang dari Argo Bromo sudah bisa kita tarik dan saat ini tinggal logo yang ada yang Nyangkut. di dalam gerbong komputer. Saat ini memang belum kita laksanakan penarikan karena kita akan memprioritaskan 3 korban yang sedang dalam proses ekstrikasi. Dari situ nanti setelah itu kita akan lakukan penarikan untuk meyakinkan bahwa seluruh isi dari kereta kita yakinkan bahwa seluruh korban sudah bisa dievakuasi. Itu yang akan kita lakukan. Ada lagi yang lain teman-teman? Cukup ya? Oke, terima kasih rekan-rekan. Nanti kita ketemu di update berikutnya. Ilahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Makasih ya Pak. Informasi terakhir yang alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Arif Fadil dan Kamarati Kusuma. Kita tadi mendengar press release atau konferensi pers yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Komjen Polisi Purnawirawan Suntana, didampingi oleh Dirut KAI, Bobi Rashidin, dan juga Kepala Basarnas RI ya, ada Marsdia TNI Muhammad Syafi.
Kita juga akan terus mengupdate bagaimana proses evakuasi para korban di sana dan juga bagaimana Mungkin di highlight perkembangan. dan di review sedikit nih tadi yang disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan juga 7 orang meninggal dunia dan juga masih ada beberapa korban lain yang masih hidup yang masih terus dilakukan proses evakuasi di sana ya, Vi. Dengan penuh kehati-hatian tentunya ya. Kita turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada korban meninggal dunia imbas dari menabraknya kereta Argo Bromo yang saat itu akan melintasi stasiun Bekasi Timur ya. Dan menghantam kereta listrik yang memang sedang lansir di stasiun Bekasi Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan ya, Ti. Amin. Oke, kita akan mengupdate tapi di segmen berikutnya ya pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Umi akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi. Kecelakaan kereta kembali terjadi. Kali ini menimpa kereta komuter lain menuju Cikarang, Jawa Barat dari Tanah Abang, Jakarta. Kereta ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir, Surabaya, Pasar Turi. Kecelakaan bermula dari adanya taksi yang tertemper kereta komuter lain dari arah Cikarang menuju Jakarta. Akibat kecelakaan ini, kereta tujuan Cikarang yang dari berlawanan arah berhenti untuk menghindari kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Nahasnya, dari belakang melintas kereta Argo Bromo Anggrek dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bagian belakang komuter lain yang sedang berhenti. Akibatnya bagian belakang komuter lain yang berisi penumpang wanita ringsek tertabrak lokomotif Argo Bromo Anggrek yang masuk dengan kecepatan tinggi dan langsung merusak bagian belakang komuter lain. Korban yang terjepit semuanya adalah wanita, karena bagian belakang dan depan komuter lain memang diperuntukkan untuk wanita. Sejauh ini proses evakuasi terus berlangsung dengan hati-hati. Pasalnya ada korban masih terjepit di gerbong kereta. Pemirsa, petugas gabungan terus melakukan evakuasi dan pemotongan besi-besi gerbong kereta. Ini untuk melakukan proses evakuasi atau mengeluarkan penumpang dari gerbong. Ini terlihat dari petugas yang mulai menutup bagian peron stasiun yang menjadi lokasi tabrakan kereta. Petugas terus melakukan evakuasi serta memotong bagian-bagian gerbong kereta sehingga kereta dapat dipindahkan. Terlihat juga gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Ya, memang upaya pemotongan atau sterilisasi bangkai kereta lah bisa dikatakan seperti itu dilakukan penuh dengan kehati-hatian, menyadur tadi pernyataan dari Kepala Basarnas RI Marsdia TNI Muhammad Safi yang mengatakan masih ditemukan adanya penumpang yang masih dalam kondisi selamat, tapi sekali lagi butuh kehati-hatian karena korban ini posisinya tidak baik-baik saja ya, terhimpit begitu ya, atau terjepit material-material dari kereta. Nah, ini yang dibutuhkan strategi yang jitu, strategi yang baik ya, agar korban bisa dievakuasi dengan selamat nih. Nah, kita berdoa pemirsa agar proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga korban masih bisa terevakuasi dalam kondisi yang selamat juga. Ya, evakuasi terhadap korban ini memang terus dilakukan petugas untuk mempercepat penanganan medis setelah penumpang yang berada di gerbong kereta yang tidak mengalami kerusakan dievakuasi. Petugas langsung membersihkan dan mengecek gerbong yang tidak mengalami kerusakan. Pengecekan ini dilakukan untuk segera memindahkan gerbong yang tidak mengalami kecelakaan ke depo terdekat. Ya, petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi kembali satu korban selamat pemirsa dalam insiden kecelakaan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Dengan peralatan yang lengkap, personil Basarnas mengeluarkan korban atas nama Nurul, usia 26 tahun yang terjepit di dalam gerbong. Evakuasi sangatlah dilakukan penuh kehati-hatian. Usai berhasil dilakukan pemotongan pada bagian panel gerbong, korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi.
Sebelumnya pemirsa, kecelakaan kereta menimpa kereta komuter lain menuju Cikarang, Jawa Barat dari Tanah Abang, Jakarta. Kereta ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi mengetahui kondisi terkini di lokasi kereta Argo Bromo yang menabrak kereta listrik di Stasiun Bekasi Timur. Ada dua rekan kami di sana, ada Kurnia Dwi Hapsari dan juga Maksanudin Kurniawan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya pertama ke Kurnia Dwi Hapsari terlebih dahulu. Kurnia, kondisi di studio kami saat ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mendung dan hujan. Bagaimana kondisi di sana? Apakah kondisi cuaca hujan ini menghambat juga proses evakuasi dan sterilisasi di lapangan? Ya, Rati dan juga pemirsa, tadi memang di wilayah sekitar Bekasi Timur ini sempat diguyur hujan cukup lebat dan proses evakuasi sempat dihentikan sementara, di mana memang tadi proses evakuasi dari para korban yang masih terjebak ataupun terjepit di dalam rangkaian kereta KRL ini petugas harus melakukan pemotongan dari rangkaian kereta KRL agar proses evakuasi bisa lebih cepat dan juga para petugas bisa lebih mudah mengeluarkan para korban ini dari dalam rangkaian kereta. Perlu disampaikan bahwa tadi baru saja dilakukan press conference di mana disampaikan bahwa sudah ada 7 orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api antara Argo Anggrek dan juga KRL komuter lain lintas Cikarang ini. Sementara itu ada 3 orang yang mengalami terjebak di dalam rangkaian kereta dan seluruhnya sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu 81 orang dinyatakan mengalami luka-luka. Namun demikian data tersebut masih terus diupdate karena pihak tim gabungan baik dari Basarnas kemudian dari PT KAI dan juga tim SAR lainnya ini masih terus menyusuri memastikan apakah di dalam rangkaian masih ada korban atau tidak. Sementara itu saat ini sudah tidak lagi hujan dan proses evakuasi kembali dilakukan di peron 1 dan peron 2 stasiun Bekasi Timur ini. Namun demikian untuk ambulans sendiri di luar area ataupun di area parkir stasiun Bekasi Timur ini masih disiagakan dan nantinya setiap 2 jam sekali pihak dari Kemenhub maupun dari PT KAI dan juga Basarnas akan kembali mengupdate terkait dengan proses evakuasi dari rangkaian kereta KRL maupun lokomotif yang masuk ke dalam rangkaian KRL. Saat ini juga ada 1 kereta lokomotif yang berada di posisi belakang dari rangkaian kereta KRL atau otomotif yang masuk ke dalam rangkaian. Nanti tujuannya untuk menarik kereta. Namun prioritas saat ini memastikan bahwa korban bisa dievakuasi seluruhnya dari dalam rangkaian. Dan proses evakuasi ini memang membutuhkan kehati-hatian sehingga keselamatan dari para korban ini memang diutamakan. Demikian, Rati dan Rivi, kembali ke Anda. Ya, Kurnia, saat ini untuk aktivitas dari kereta api sendiri untuk di wilayah tersebut memang tidak ada aktivitas ya, memang tidak ada kereta yang menuju atau keluar dari stasiun tersebut ya. Iya, Rati dan juga pemirsa, untuk stasiun Bekasi Timur sendiri ini melayani kereta komuter lain lintas Cikarang sampai dengan Jakarta. Karena ada peristiwa ini, untuk hari ini kereta tujuan lintas Cikarang ini ditiadakan. Jadi operasional kereta api hanya dari wilayah Bekasi ataupun stasiun Bekasi saja menuju Jakarta, begitupun arah sebaliknya dari Jakarta hanya sampai dengan stasiun Bekasi saja. Demikian. Baik, Kurnia Dwi Hapsari, kita akan terus mengupdate bersama Anda dari stasiun Bekasi Timur dan juga Maksanudin Kurniawan ya. Kita nanti akan juga menyapa Anda di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, isak tangis pecah saat jenazah
Nur Hayati, salah satu korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, tiba di rumah duka di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut informasi suami korban, Nuryati sedang dalam perjalanan menuju perumahan Sukatani Bekasi untuk menengok anaknya sekaligus mempersiapkan rencana hajatan keluarga. Naas saat hendak turun dari kereta, korban diduga terdorong oleh penumpang lain yang berdesakan hingga terjatuh ke area perlintasan. Korban mengalami pendarahan hebat pada bagian wajah dan kepala hingga akhirnya nyawanya tak tertolong. Beruntung, 2 anak kembar dan 1 keponakan yang turut serta berhasil selamat. Mereka diketahui sudah turun lebih dulu sebelum insiden maut terjadi. Ya, kita juga akan update bagaimana kondisi terkini langsung dari Rumah Sakit Daerah Bekasi. Sudah ada Maksanuddin Kurniawan. Acan, bagaimana kondisi di sana? Sudah adakah juga mungkin terlihat keluarga korban yang berada di Rumah Sakit Daerah Bekasi? Pagi ini memang Banten salah satu korban yang sudah dievakuasi dari kereta yang kecelakaan dan sudah dibawa ke ruang instalasi gawat darurat. Namun memang kami belum tahu siapakah korban. Namun dapat kami sampaikan bahwa dengan kedatangan 1 korban tadi, bahwa jumlah korban yang sudah dievakuasi ke rumah sakit RSUD ini mencapai 52 orang. Dan data yang kami dapat dari 3 orang meninggal dunia atas nama Nuryati, Ega Redmo, dan Nur Laila. 2 jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarganya, sementara memang tinggal 1 jenazah atas nama Enggar Redno. Dan saat ini memang sejumlah korban masih mendapatkan perawatan intensif dan beberapa korban pun sudah untuk rawat jalan. Memang kondisinya pun tidak begitu berat lukanya, dan dua korban lainnya ada dilakukan dirujuk ke rumah sakit lain seperti di Siloam dan Mitra Keluarga. Dan ini rujukan ini atas permintaan pihak keluarga karena merasa agar lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan saat ini pun kondisi pasien sudah banyak di ruang gawat darurat, dan kondisinya sebagian besar memang luka-luka berat serta luka ringan lainnya. Demikian Rati yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ya, kalau bicara soal suasana terkini di rumah sakit, apakah bayangan saya ya, kalau tadi dari konvers pemerintah tadi di Stasiun Bekasi Timur menyebutkan ada 81 ya, Tih? Ya, 81 luka-luka. 81 korban luka-luka. Apakah bayangan saya 81 ini masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, berikut juga dengan keluarga yang berdatangan ke sana? Mungkin Anda bisa menggambarkan secara terkini ya, real time begitu, melalui gambar Anda. Ya, kalau di rumah sakit ini memang sudah disiapkan posko laporan untuk pihak keluarga yang mencari pihak keluarga. Memang ada beberapa keluarga yang masih mencari keluarga mereka, namun sampai saat ini memang belum ditemukan nama dari korban yang dicari pihak keluarga. Dan seperti kita ketahui saat ini di ruang instalasi gawat darurat itu
sebanyak 52 korban yang telah dievakuasi dari lokasi kejadian kecelakaan kereta tersebut, dan sampai saat ini memang dari data yang kami terima, beberapa korban sudah pulang untuk rawat jalan dan beberapa lainnya tempat dirujuk ke rumah sakit yang memang atas permintaan dari keluarga korban karena agar lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan dapat kami kabarkan juga salah satu korban yang berhasil dievakuasi saat ini sudah dievakuasi ke RSUD dan sedang mendapatkan perawatan. Dan memang ada beberapa keluarga di rumah sakit RSUD ini masih melakukan mencari anggota keluarga mereka yang memang datanya belum tercatat di RSUD Bekasi. Dan dari beberapa puluh korban tersebut tersebar di beberapa rumah sakit seperti Mitra Keluarga, rumah sakit Siloam, rumah sakit Primaya maupun rumah sakit lainnya. Dan sampai saat ini memang data yang ada di rumah sakit RSUD sendiri tercatat ada 52 korban dan 3 korban meninggal dunia. Demikian, Fadil. Ya, Aksan, dari korban luka-luka yang saat ini ditangani di RSUD Bekasi, rata-rata korban mengalami cedera cukup ringan atau seperti apa kondisinya? Ya, dari pantauan kami sejak malam tadi hingga pagi ini, memang luka-luka yang dialami para korban ini cukup beragam. Terutama tadi malam tadi cukup banyak juga korban yang mengalami luka cukup serius, artinya beberapa mengalami seperti patah tulang ataupun luka robek. Dan bahkan pagi ini 2 korban yang dievakuasi yang ke rumah sakit RSUD mengalami luka yang cukup serius karena proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di stasiun Bekasi sendiri cukup memakan waktu yang lama, mengingat memang kondisi kecelakaan tersebut cukup mengenaskan ya, dalam arti memang tabrakan itu cukup serius, artinya kondisi kerusakan kereta yang ditumpangi para korban ini hancur ya, karena lokomotif menembus salah satu gerbong kereta listrik yang terjadi pada Rabu malam tadi. Demikian, Baik, terima kasih Maksanuddin Kurniawan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, dan kita juga akan terus mengupdate bagaimana kondisi korban yang dirawat di sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, beredar di media sosial dan ini cukup viral. Ini di mana salah satu warga yang berada di stasiun Bekasi Timur membagikan pemirsa kronologi saat terjadinya kecelakaan antara kereta Argo Bromo yang menabrak kereta listrik. Kita putar ya Tih ya, lengkap kita cantumkan di situ pengunggah akun yang di media sosial tersebut. Di penyeberangan rel itu dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyak lah, korban itu di atas sudah berdarah-darah semua, ada yang meninggal nggak tahu lagi aku berapa itu jantungan apa. Ini asisten masinis ya?
ceritanya kereta ini. Pemirsa, asisten masinis kereta api Argo Bromo mengungkapkan bahwa terjadi perubahan sinyal secara mendadak sehingga membuat proses penghentian laju kereta api ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kita simak pernyataan berikut ini.